Salam sehat, jumpa kembali. Depresi bukan sekedar sedih. Kenali tanda-tandanya sebelum terlambat. Nah, belakangan ini kita sering mendengar kabar tentang seseorang yang ternyata mengalami depresi, yang membuat banyak orang terkejut. Dari luar mereka tampak terlihat baik-baik saja, masih bisa bekerja, masih bisa bercanda, bahkan tetap aktif di media sosial. Tapi apa orang yang terlihat bahagia selalu benar-benar baik? Tidak selalu begitu. Bayangkan ya, seorang yang setiap harinya tetap masuk kerja dan tersenyum saat bertemu dengan teman-teman, tapi ketika pulang ke rumah, dia sulit tidur dan kehilangan semangat. Merasa dirinya tidak berguna dan perlahan menjauh dari orang-orang terdekatnya. Karena takut dianggap lemah atau merepotkan. Nah, dia malah memilih untuk diam dan menyendiri. Dari luar, semuanya tampak seperti normal-normal saja. Tapi di dalam dirinya mungkin sedang terjadi perjuangan yang tidak diketahui oleh siapapun. Depresi bukan sekedar rasa sedih biasa saja. Sedih, kecewa, atau putus asa adalah emosi yang normal dan bisa dialami siapapun. Tapi pada depresi, perubahan suasana hati dan cara berpikir dapat berlangsung lama, sehingga berminggu-minggu atau lebih, serta mulai mengganggu kehidupan sehari-harinya. Seseorang bisa kehilangan minat terhadap hal-hal yang sebelumnya disukainya, merasa sangat lelah, sulit berkonsentrasi, mengalami gangguan tidur, perubahan selera makan, atau merasa hidup kehilangan makna. Depresi juga tidak selalu terlihat dalam bentuk menangis atau terlihat murung. Ada juga yang tampak menjadi lebih mudah marah misalnya. Ada yang semakin pendiam, menarik diri, ada juga yang tetap bekerja dan menjalankan aktivitas seperti biasa. Tapi sebenarnya mereka setiap hari merasa kosong dan kehilangan motivasi. Pada sebagian orang, termasuk laki-laki, depresi terkadang lebih terlihat sebagai mudah tersinggung, mudah marah, menarik diri, atau berperilaku yang buruk sebagai pelarian yang tidak sehat, termasuk penggunaan alkohol atau zat-zat lainnya. Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan depresi? Biasanya tidak hanya satu faktor, ini adalah akumulasi dari banyak faktor dan pemicu. Depresi juga dapat berkaitan dengan kombinasi faktor biologis, psikologis, dan lingkungannya. Resiko dapat meningkat pada orang yang memiliki riwayat depresi dalam keluarganya, mengalami stres berkepanjangan, kehilangan orang yang terdekat, menghadapi tekanan hidup yang berat, dan memiliki banyak penyakit kronis misalnya. Karena penyebabnya kompleks, kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa depresi terjadi hanya karena seseorang kurang kuat atau karena satu masalah tertentu. Di dalam otak kita sendiri, depresi juga bukan sekedar masalah, kurang semangat. Kondisi ini berkaitan dengan perubahan yang kompleks pada sistem biologis dan sistem jaringan otak yang berperan dalam pengaturan suasana hati, emosi, motivasi, dan kemampuan merasakan kesenangan. Karena itu, seseorang dengan depresi tidak cukup hanya disuruh ayo semangat. Ada juga orang yang mengalami depresi tetapi datang dengan keluhan fisik, misalnya sulit tidur, cepat lelah, sakit kepala, gangguan pencernaan, atau nyeri yang sulit dijelaskan. Keluhannya seperti ini tetap perlu dievaluasi karena penyebabnya bisa beragam. Masalah lainnya adalah stigma yang masih kuat di masyarakat kita. Depresi karena cuma kurang bersyukur saja. Depresi itu berarti mentalnya lemah. Atau kalau masih bisa kerja dan bercanda berarti sebenarnya tidak depresi. Nah, anggapan seperti ini tidak tepat juga. Depresi adalah kondisi kesehatan yang nyata dan diakui dalam dunia medis. Nah, seseorang tetap bisa tersenyum, bekerja, atau terlihat baik-baik saja, tetapi bukan berarti tidak sedang mengalami masalah yang serius. Jika ada seseorang yang terlihat sedang berjuang, kadang kalimat seperti, "Sudahlah, jangan dipikirkan," justru tidak banyak membantu ini. Mungkin kita bermaksud menyemangatkan, tetapi bagi orang yang mengalaminya, penderitaan yang mereka rasakan tidak selalu bisa dihentikan hanya dengan memutuskan untuk berhenti memikirkan masalah. Yang lebih dibutuhkan seringkali adalah didengarkan tanpa dihakimi ya. Temani jika mereka ingin berbicara, tanyakan kabarnya dengan tulus, jangan langsung menganggap mereka mencari perhatian. Dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat bisa menjadi bagian penting dalam proses seseorang mencari pertolongan pada luka psikologisnya. Lalu kapan ya seseorang perlu mencari bantuan profesional? Jika perasaan sedih, kosong, putus asa, atau kehilangan minat berlangsung hampir setiap hari selama sekitar 2 minggu atau lebih. Terutama jika sudah menganggap pekerjaan, sekolah, hubungan, atau aktivitas sehari-hari, sebaiknya segera mencari bantuan tenaga kesehatan. Tanda lain yang perlu ditanggapi dengan serius adalah ketika seseorang mulai merasakan dirinya tidak berguna, tidak berharga, merasa menjadi beban. Nah, atau mengungkapkan bahwa hidup sudah tidak bermakna.
Jangan menunggu sampai kondisinya semakin berat. Kabar baiknya, depresi dapat ditangani. Penanganannya tidak selalu sama pada setiap orang. Tergantung kondisi dan tingkat keparahannya. Seseorang mungkin memerlukan dukungan psikologis, psikoterapi, perubahan gaya hidup sebagai bagian dari penanganan, dan obat-obatan sesuai indikasi atau kombinasi dari beberapa pendekatan tersebut. Semakin cepat dikenali dan mendapatkan bantuan dengan tepat, semakin besar peluang seseorang untuk pulih dan kembali memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi, jika hari ini ada seseorang di sekitar kita yang terlihat baik-baik saja, jangan langsung berasumsi bahwa mereka benar-benar tidak sedang berjuang. Kadang, satu pertanyaan sederhana, "Kamu benar-benar baik-baik saja?" bisa menjadi awal dari percakapan yang sangat berarti. Kalau informasi ini bermanfaat, bagikan kepada seluruh keluarga dan teman-teman, karena bisa jadi ada seseorang di sekitar kita yang sedang berjuang dalam diam dan lebih membutuhkan dukungan daripada penilaian kita. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat.